Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Setiap hari, kita semua bekerja keras dalam peran masing-masing untuk menjalani kehidupan. Di jalanan, kerumunan orang berlalu lalang tanpa henti. Lampu neon berkedip tenang, dan berbagai peristiwa berlangsung seolah telah dijadwalkan. Bencana besar yang mengejutkan, pandemi yang tak terduga, pemilihan yang menggemparkan, pesta korupsi di malam bersalju. Kita hidup di tengah-tengah semua itu, namun seringkali terbiasa hingga jarang menyadarinya. Memang, sangat sedikit yang memperhatikan, tetapi akhirnya ada yang melihat petunjuk-petunjuknya. Keluarga Simpson, sitkom animasi terpanjang di Amerika Serikat, telah menemani penonton sejak tayangan perdananya pada 17 Desember 1989. Dengan lebih dari 750 episode, cerita ini berfokus pada keluarga Simpson dan menggunakan humor untuk menyindir politik serta budaya masyarakat kontemporer, membuatnya sangat dicintai oleh penonton. Namun yang membuatnya lebih istimewa adalah kemampuannya untuk meramalkan masa depan. Sejak pertama kali tayang, orang-orang selalu menemukan hal-hal yang akan terjadi di masa depan dalam seri ini. Misalnya, 8 tahun sebelum Olimpiade musim dingin, mereka telah meramalkan bahwa Amerika Serikat akan memenangkan medali emas curling. 17 tahun sebelum perilisan The Matrix Resurrection pada musim Natal, mereka sudah menyebutkannya. Mereka juga meramalkan protes terhadap patung David yang dianggap terlalu eksplisit. Jika keluarga Simpson hanya meramalkan hal-hal kecil, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Namun mereka juga tampaknya telah meramalkan berbagai peristiwa besar dunia. Salah satu yang paling dikenal adalah episode tahun 1993 yang secara jelas menyebutkan flu Osaka. Plotnya melibatkan virus yang menyerang dari luar negeri dan menyebar cepat di Amerika Serikat, bahkan menimbulkan kepanikan. Banyak yang percaya bahwa ini adalah ramalan tentang pandemi COVID-19. Yang menarik, dalam episode yang sama, ketika orang meminta vaksin kepada dokter, secara tidak sengaja mereka memicu kerusuhan yang melepaskan lebah pembunuh. Baru-baru ini, beberapa netizen menemukan bahwa keluarga Simpson juga telah meramalkan peristiwa besar lainnya. Dalam salah satu episode yang ditayangkan beberapa tahun lalu, karakter utama Homer masuk ke dalam rambut Trump. Awalnya hanya lelucon lucu, namun ketika Trump memenangkan pemilihan presiden 2024, orang-orang terkejut menemukan bahwa papan petunjuk dalam adegan tersebut sebenarnya sudah memperkirakan kemenangan Trump. Jika dilihat dengan teliti, angka-angka di papan petunjuk mulai bergulir dari 2012 menunjukkan Trump terpilih pertama kali pada 2016. Berusaha mencalonkan diri lagi pada 2020, namun gagal. Kemudian muncul angka 2024 hingga 2028, sesuai dengan aturan konstitusi Amerika yang membatasi seorang individu menjabat presiden hanya 2 kali. Dalam beberapa detik, adegan tersebut telah mengungkapkan perjalanan politik Trump di masa depan. Namun yang mengejutkan adalah ramalan tersebut hanyalah sebagian kecil dari seluruh ramalan yang dilakukan oleh keluarga Simpson. Jadi, apalagi yang telah mereka ramalkan? Apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan atau hanya sekadar kebetulan? Bagaimana mereka melakukannya? Dan yang terpenting, jika dunia benar-benar memiliki naskah, apalagi yang akan terjadi di masa depan? Pada Desember 2013, di Guinea, Afrika Barat, sekelompok anak-anak bermain di hutan dan menemukan pohon besar yang berlubang dengan banyak kelelawar di dalamnya. Mereka senang memecahkan cabang-cabang pohon tersebut yang menyebabkan ratusan kelelawar keluar dari sarangnya. Beberapa hari kemudian, seorang anak laki-laki berusia 2 tahun mengalami demam, muntah, dan gejala lainnya dan meninggal 4 hari kemudian. Setelah anak laki-laki tersebut meninggal,
Ibunya, saudaranya, dan neneknya juga meninggal satu persatu. Penduduk desa awalnya mengira keluarga anak tersebut terkena kutukan dan mengadakan pemakaman tradisional. Selama pemakaman, beberapa orang dari desa lain datang untuk menyentuh dan mencium jenazah, tanpa sadar bahwa jenazah tersebut terinfeksi virus Ebola. Seiring waktu, semakin banyak orang yang terinfeksi, dan menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, wabah Ebola di Afrika Barat ini menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menyebabkan 11.325 kematian. Kemudian, tampaknya wabah ini juga muncul dalam kartun keluarga Simpson tahun 1997. Dalam episode tersebut, Marge mencoba membujuk Bart untuk membaca buku berjudul Curious George and the Ebola Virus. Pada saat itu, Ebola belum menjadi topik utama, tetapi setelah wabah terjadi, orang kembali memperhatikan adegan tersebut dan menganggapnya sebagai ramalan. Selain virus Ebola, dalam musim kelima episode ke-10 tahun 1993, Mr. Burns memutuskan untuk membangun kasino untuk merangsang ekonomi kota. Untuk menarik pengunjung, kasino tersebut mengundang harimau putih untuk tampil. Namun di tengah pertunjukan, harimau putih tersebut marah dan menyerang para penampil. Yang mengejutkan, sekitar 10 tahun setelah episode tersebut ditayangkan, Hotel MGM Grand di Las Vegas benar-benar mengalami serangan harimau putih terhadap penampil Siegfried and Roy, menyebabkan cedera serius. Tidak hanya meramalkan kecelakaan, dalam spesial Halloween 2008, Homer pergi ke tempat pemungutan suara untuk pemilihan presiden elektronik. Ia ingin memilih Obama, tetapi setiap kali ia memilih Obama, mesin pemungutan suara secara otomatis mengubah suaranya menjadi John McCain. 4 tahun setelah episode ini ditayangkan, peristiwa serupa benar-benar terjadi ketika seorang pemilih mencoba memilih Obama, tetapi mesin secara otomatis mengubah suaranya menjadi calon dari Partai Republik, Mitt Romney. Namun yang paling mengejutkan adalah ramalan terkait Edward Snowden. Pada tahun 2013, mantan karyawan CIA dan kontraktor teknis NSA membocorkan ribuan dokumen NSA yang sangat rahasia ke media. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Amerika telah menjalankan program pemantauan global besar-besaran melalui perusahaan teknologi besar, mengumpulkan data tanpa pandang bulu. Pengungkapan ini mengguncang dunia, membuat banyak pemimpin negara marah dan rakyat Amerika merasa dikhianati. Setelah pengungkapan ini, orang kembali menemukan bahwa 6 tahun sebelumnya, dalam film keluarga Simpson, Homer tanpa sengaja mencemari danau kota, menyebabkan lingkungan kota memburuk drastis. Pemerintah Amerika memutuskan untuk menutupi kota dengan kubah besar yang membuat banyak penduduk tidak puas. Untuk menghindari kejaran penduduk dan pemerintah, keluarga Simpson melarikan diri dengan kereta. Dalam prosesnya, Homer memperingatkan Marge untuk berhati-hati terhadap pemantauan. Kemudian, kamera beralih ke markas besar NSA yang dipenuhi ratusan operator yang memantau semua orang secara real-time. Ketika kata kunci disebutkan, operator segera mengenalinya dan menyatakan, "Kami menemukannya." Hey everybody, I found one! The government actually found someone we're looking for! Yang paling menyeramkan adalah film tersebut dirilis pada tahun 2007, dan menurut pengungkapan Snowden, program pemantauan massal dimulai pada tahun yang sama. Apakah tim keluarga Simpson sudah mengetahui rencana rahasia pemerintah pada saat itu? Kejadian ini membuat beberapa orang percaya bahwa keluarga Simpson bukan hanya meramalkan, tetapi juga memberikan petunjuk awal tentang rencana rahasia pemerintah. Jika benar demikian, bagaimana mereka melakukannya? Keluarga Simpson diciptakan oleh Matt Groening sebagai sitkom animasi dewasa. Namun sedikit yang tahu
bahwa kartun ini sebenarnya dibuat secara tiba-tiba. Pada tahun 1987, produser James L. Brooks sedang mencari animasi pendek untuk menjadi segmen iklan sebelum dan sesudah acara The Tracey Ullman Show. Ia meminta Matt untuk menggunakan komiknya Life in Hell. Namun, Matt menyadari bahwa menyetujui permintaan tersebut bisa membuatnya kehilangan hak cipta Life in Hell. Sambil menunggu rapat dengan James, Matt menggambar beberapa ilustrasi di luar kantor. Mengira animator akan memodifikasi lebih lanjut agar karakter terlihat lebih detail. Tetapi animator mengira itu adalah produk jadi dan langsung menayangkannya. Saat kartun tersebut tayang, Matt sangat terkejut karena karakter-karakter tersebut bukan hanya gambaran kasarnya saja, tetapi bahkan nama-namanya menggunakan nama asli keluarganya. Ya, keluarga Simpson benar-benar ada. Matt sengaja menyembunyikan inisial namanya di rambut dan telinga Homer. Karakter utama, Homer, adalah ayah biologis Matt sendiri, Homer Groening. Marge adalah ibu Matt, Margaret Groening. Bart dan Lisa adalah adik-adiknya. Dalam sebuah wawancara, Matt mengungkapkan bahwa setiap gaya rambut klasik karakter didasarkan pada gaya rambut ibunya saat muda dan menggabungkan elemen dari kepercayaan ilmiah. Tim produksi tidak menyangka bahwa acara yang dibuat secara spontan ini akan sangat populer. Akhirnya, Fox memutuskan untuk menjadikan keluarga Simpson sebagai acara animasi independen. Meskipun keluarga Simpson adalah kartun, mereka sama sekali tidak ditujukan untuk anak-anak. Tim kreatif menggunakan interaksi karakter kartun untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari kelas menengah Amerika secara mendalam dan sering menggunakan humor untuk menyindir isu sosial. Hal ini membuatnya sangat disukai oleh masyarakat dan memenangkan berbagai penghargaan seperti Emmy Awards. Di Walk of Fame Hollywood, bahkan terdapat bintang keluarga Simpson. Frasa-frasa yang diucapkan karakter saat mereka terluka atau sial telah dimasukkan ke dalam kamus Oxford. Namun, semua itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa keluarga Simpson begitu terkenal. Kemampuan mereka untuk meramalkan masa depan adalah salah satu topik favorit di kalangan publik. Pertanyaannya adalah, mengapa keluarga Simpson selalu bisa meramalkan masa depan? Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa keluarga Simpson adalah alat propaganda dari Freemason. Dalam buku tersebut, penulis bahkan mencurigai bahwa Matt adalah anggota tingkat tinggi Freemason yang menggunakan kartun untuk memantau rencana New World Order. Ini adalah salah satu metode umum organisasi rahasia seperti Illuminati yang juga diduga meramalkan bencana dunia melalui kartu-kartu mereka. Karena keluarga Simpson dianggap sebagai alat propaganda Freemason, mereka terus menampilkan ramalan masa depan dalam kartun. Misalnya sudah 16 tahun sebelum Trump terpilih pada 2016, keluarga Simpson sudah menayangkan episode pada tahun 2000 yang menampilkan Trump sebagai presiden. Setelah Trump benar-benar terpilih, orang-orang terkejut menemukan bahwa kartun tersebut benar-benar meramalkan kejadian tersebut. Bahkan, ada adegan Trump terpilih kembali pada tahun 2024. Pada saat Trump mengumumkan pencalonannya kembali, penulis naskah keluarga Simpson, Elgin, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah meramalkan hal tersebut sejak 2015. Seiring waktu, semakin banyak orang percaya bahwa kartun tersebut memang terkait dengan Freemason dan bahwa mereka sedang mendorong anggota mereka untuk menjadi presiden. Pendukung teori ini bahkan menunjukkan bahwa Trump sering menggunakan gestur tangan berbentuk berlian yang dianggap sebagai simbol New World Order. Tidak hanya Trump, banyak selebriti besar dan politisi lainnya juga menggunakan gestur ini. Dalam pandangan para konspirator, gestur tangan ini adalah kode rahasia antara selebriti dan organisasi rahasia
menunjukkan loyalitas mereka dan posisi mereka dalam organisasi. Namun sekali lagi, semua ini hanyalah spekulasi yang belum terkonfirmasi. Jadi, apa sebenarnya kebenaran di balik semua ramalan ini? Tim keluarga Simpson pernah ditanya, mengapa mereka selalu bisa meramalkan peristiwa nyata? Mereka menjawab bahwa para penulis naskah mereka adalah para ahli yang lulusan dari universitas terkemuka. Misalnya salah satu penulis mereka, David X. Cohen, lulus dari jurusan fisika di Universitas Harvard dan meraih gelar master dalam ilmu komputer di Universitas California, Berkeley. Penulis lainnya, Al Jean, lulus dari jurusan matematika di Universitas Harvard, dan penulis Ken Keeler meraih gelar doktor dalam matematika terapan di universitas yang sama. Karena tim mereka terdiri dari intelektual tinggi, mereka menggabungkan ilmu pengetahuan mereka ke dalam film. Matt Groening bahkan pernah dengan bangga menyatakan kepada media bahwa selain penulis naskah yang ahli, kemampuan keluarga Simpson untuk terus meramalkan masa depan disebabkan karena mereka telah menayangkan lebih dari 35 tahun dengan lebih dari 750 episode yang mencakup berbagai tema dan menggabungkan isu-isu terkini, sehingga kadang-kadang mereka kebetulan meramalkan peristiwa nyata. Semua ini hanyalah masalah deduksi. Misalnya, dalam musim ke-22 episode pertama tahun 2010, Homer dan teman-temannya sedang menonton upacara pemberian Nobel. Dalam adegan tersebut, mereka menebak-nebak pemenang berbagai penghargaan, dan salah satu karakter, Milhouse, meramalkan bahwa Bengt Holmstrom akan memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. 6 tahun kemudian, Holmstrom benar-benar memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. Selain para ahli yang meramalkan masa depan, ada juga yang berpendapat bahwa karena keluarga Simpson sering meramalkan masa depan, beberapa orang sengaja mereplikasi adegan dalam kartun tersebut. Misalnya pada tahun 2017, Lady Gaga menampilkan pertunjukan spektakuler di Super Bowl Halftime Show yang sangat mirip dengan adegan yang ditayangkan 5 tahun sebelumnya dalam kartun keluarga Simpson. Namun ternyata suara Lady Gaga dalam kartun tersebut adalah suara asli dari dirinya, sehingga mungkin Gaga terinspirasi oleh kartun tersebut untuk menggunakan gaya penampilan seperti itu. Selain itu, banyak adegan yang tampak seperti ramalan ternyata hanya disalahpahami oleh publik. Misalnya, adegan Trump di eskalator dalam kartun yang menunjukkan sebuah benda terjatuh. Padahal dalam kenyataannya, Trump naik eskalator terlebih dahulu. Kartun tersebut dibuat untuk mengolok-olok Trump, bukan untuk meramalkan. Begitu pula dengan gambar Trump berbaring di peti mati, jembatan Baltimore runtuh, dan laporan tentang virus corona. Semuanya hanyalah hoax yang dibuat oleh netizen. Jadi, apakah keluarga Simpson hanyalah mitos? Menariknya, meskipun banyak usaha untuk menjelaskan, masih ada beberapa ramalan yang sulit dijelaskan secara logis. Misalnya pada tanggal 4 Juli 2012, para ilmuwan dari European Organization for Nuclear Research mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mendeteksi Higgs boson di Large Hadron Collider. Penemuan ini sama dengan mengkonfirmasi keberadaan medan Higgs, yang merupakan medan energi tak terlihat yang memenuhi seluruh alam semesta. Tanpa medan Higgs, partikel tidak akan memiliki massa, yang berarti materi tidak akan terbentuk dan alam semesta tidak akan ada. Penemuan ini sangat menggembirakan komunitas fisika. Kemudian dalam cerita keluarga Simpson, 14 tahun sebelum para ilmuwan menemukan Higgs boson, kartu tersebut sudah meramalkan masanya. Simon Sings, seorang fisikawan partikel teoretis Inggris, pernah menyatakan bahwa tim keluarga Simpson sudah meramalkan masa Higgs boson 14 tahun sebelumnya yang patut diacungi jempol. Tidak hanya meramalkan keberadaan Higgs boson,
Dalam musim ke-6 episode ke-19 tahun 1995, Bart dan keluarganya pergi ke pasar desa dan bertemu seorang peramal yang menunjukkan masa depan 20 tahun kemudian. Di episode tersebut, Lisa Simpson yang sudah dewasa. Menariknya, kartun tersebut menggambarkan jam tangan pintar sekitar 20 tahun sebelum Apple Watch diperkenalkan. Namun, ada satu adegan dalam episode tersebut yang menunjukkan The Sword yang selesai dibangun pada tahun 2012. Tim keluarga Simpson bisa saja mengetahui rencana ini sebelumnya yang sangat tidak masuk akal. Selain The Sword, dalam musim ke-10 episode kelima tahun 1998, kartun tersebut menampilkan layar yang menunjukkan 20th Century Fox sebagai divisi Disney. Pada tahun 2017, Disney benar-benar mengumumkan akuisisi Fox yang sangat menakjubkan. Mengingat kemampuan keluarga Simpson dalam meramalkan masa depan, mari kita lihat apa lagi yang akan mereka ramalkan. Dalam episode tahun 2000, Lisa Simpson yang sudah menjadi presiden menyebutkan bahwa karena Presiden Trump, Amerika hampir bangkrut. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Apakah ini menyiratkan bahwa setelah Trump, Amerika akan memiliki presiden wanita? Jika benar demikian, siapa presiden wanita tersebut? Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah Kamala Harris yang menjadi wakil presiden pada tahun 2021. Pada upacara pelantikannya, Kamala Harris mengenakan gaun ungu dan kalung yang sangat mirip dengan pakaian Lisa Simpson dalam episode tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pengganti Trump akan menjadi putrinya, Ivanka Trump. Dalam musim ke-28 episode keempat tahun 2016, keluarga Simpson berpakaian mewah untuk menghadiri pesta Halloween, dan Homer mengenakan pin kampanye yang bertuliskan Ivanka 2028. Selain meramalkan politik, dalam episode tahun 2000, Homer dan Marge menikmati realitas virtual yang kini hampir terwujud dengan teknologi seperti VR, di mana pelanggan mengenakan kacamata VR dan tidak tahu makanan apa yang akan mereka nikmati sebelumnya. Desain ini memperluas pengalaman sensorik dan memberikan rasa yang berbeda dari biasanya. Namun, teknologi tidak hanya membawa perubahan dalam dunia kuliner. Dalam episode tahun 2012, Homer kehilangan pekerjaannya karena robot, dan Mr. Burns berkata, "Kamu akan melatih mereka, dan mereka akan menggantikanmu." You will train them, and they will replace you. Hal ini benar-benar terjadi dengan banyak restoran yang sekarang menggunakan robot untuk mengantarkan makanan. Bahkan di Jepang sudah ada robot pelayan. Di era kekurangan tenaga kerja, robot memang memberikan solusi bagi banyak industri. Namun dengan perkembangan cepat AI, banyak ahli khawatir bahwa jika suatu hari AI merasa terancam oleh manusia, mereka mungkin akan melakukan tindakan merugikan terhadap manusia. Dalam episode tahun 1994, kartun keluarga Simpson sudah meramalkan bahwa AI akan mengancam manusia. Selain AI, dengan meningkatnya ketegangan internasional, banyak yang khawatir bahwa Perang Dunia Ketiga benar-benar akan terjadi. Dalam episode tahun 1987, Homer selalu khawatir tentang Perang Dunia Ketiga dan bahkan membangun bunker di rumah untuk bertahan hidup jika perang terjadi. Wake up, everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping! Kini, memang ada orang yang membuat bunker rumahan seperti itu. Misalnya di Jepang, ada keluarga membeli bunker kecil yang dilengkapi dengan perlindungan radiasi dan ledakan, serta dilengkapi dengan penyaring udara, televisi, dan area santai. Namun, jika terjadi perang nuklir serius,
bumi mungkin tidak lagi layak huni bagi manusia, dan para penyintas mungkin akan terpaksa mempertimbangkan migrasi ke Mars. Dalam episode tahun 2015, keluarga Simpson mengikuti pelatihan program migrasi ke Mars, dan di akhir episode tahun 2051 sudah ada orang yang tinggal di Mars sesuai dengan rencana kolonisasi Elon Musk yang bertujuan memiliki 1 juta orang tinggal di Mars pada tahun 2050. Namun, apakah ini benar-benar akan terwujud? Masih harus ditunggu waktunya. Tentunya, kita berharap kolonisasi Mars tidak terjadi karena bumi tidak lagi layak huni. Setelah melihat banyak ramalan keluarga Simpson, mengapa mereka selalu bisa meramalkan masa depan? Apakah benar karena tim mereka terkait dengan organisasi rahasia, atau karena para ahli dalam tim mereka memprediksi fenomena sosial? Mungkin semua ini adalah kombinasi dari kecerdasan, observasi tajam, dan kebetulan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejutan dan misteri. Mungkin keluarga Simpson hanyalah cermin dari masyarakat kita yang dengan cerdik menangkap tren dan pola yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Atau mungkin ada hal-hal yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Yang pasti, keluarga Simpson telah memberikan kita banyak hal untuk dipikirkan. Mereka mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap dunia di sekitar kita, untuk melihat lebih dalam, dan mungkin menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Akhirnya, apakah keluarga Simpson benar-benar meramalkan masa depan atau tidak? Itu mungkin bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah bagaimana kita, sebagai penonton, dapat belajar dari cerita-cerita mereka, tertawa bersama, dan merenungkan dunia yang kita tinggali ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.